Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat mendalam. Sesuatu yang mungkin sedang kalian rasakan atau bahkan kalian lakukan tanpa sadar. Judulnya mungkin terdengar sedikit provokatif. Mereka sedang mengalami krisis besar dan kamu membalikan masalah tanpa rasa kasihan. Tapi percayalah, ini adalah cerminan dari realitas yang sering terjadi di sekitar kita. Kita semua pernah berada di titik terendah. Mungkin masalah keuangan, hubungan yang kandas, karir yang mandek, atau bahkan krisis identitas. Saat kita berada di posisi itu, dunia terasa gelap dan setiap jalan terasa buntu. Di saat-saat seperti inilah, dukungan dari orang-orang di sekitar kita menjadi sangat berarti. Tapi, pernahkah kalian merasa bahwa alih-alih mendapatkan dukungan, kalian justru mendapatkan penghakiman? Atau lebih buruk lagi, masalah kalian seolah-olah dibalikan menjadi kesalahan kalian sepenuhnya? Ini adalah fenomena yang sangat menarik sekaligus menyakitkan. Mari kita sebut ini sebagai pembalikan masalah atau blame shifting dalam skala yang lebih personal. Ketika seseorang yang sedang berjuang datang kepada kita, respons alami yang diharapkan adalah empati. Namun, seringkali yang terjadi adalah sebaliknya. Kita mungkin berkata, "Makanya, dulu kan sudah kubilang," atau "Itu kan salahmu sendiri, kenapa sekarang mengeluh?" Atau bahkan, kita langsung memberikan solusi tanpa mau mendengarkan terlebih dahulu. Mengapa ini terjadi? Ada beberapa alasan. Pertama, ketidaknyamanan. Mendengar masalah orang lain bisa membuat kita merasa tidak nyaman. Kita tidak tahu harus berkata apa. Atau kita takut ikut terseret ke dalam energi negatif mereka. Sebagai mekanisme pertahanan, kita mencoba menjauhkan diri dari masalah itu dengan cara menyalahkan si pembawa masalah. Dengan mengatakan, "Itu salahmu." Secara tidak langsung, kita berkata, "Ini tidak akan terjadi padaku karena aku tidak akan membuat kesalahan yang sama." Alasan kedua adalah ego. Kadang-kadang, kita ingin merasa lebih baik dari orang lain. Melihat seseorang dalam krisis, memberi kita kesempatan untuk merasa lebih pintar, lebih bijaksana, atau lebih beruntung. Dengan menasihati secara menggurui atau menyalahkan, kita menempatkan diri kita di posisi yang lebih tinggi. Ini adalah cara yang tidak sehat untuk meningkatkan rasa percaya diri kita dengan mengorbankan perasaan orang lain. Ketiga, mungkin kita benar-benar percaya bahwa kita tahu yang terbaik. Kita punya pengalaman, kita punya pengetahuan, dan kita merasa solusi kita adalah yang paling tepat. Jadi, kita langsung melompat ke kesimpulan dan memberikan resep tanpa benar-benar memahami penyakitnya. Kita lupa bahwa setiap orang memiliki konteks hidup yang berbeda. Apa yang berhasil untuk kita belum tentu berhasil untuk mereka. Sekarang, mari kita lihat dari sisi kamu. Dalam judul kita, kamu yang membalikan masalah tanpa rasa kasihan. Apakah ini berarti kamu adalah orang yang jahat? Tentu saja tidak. Seringkali, ini dilakukan tanpa niat buruk. Kita mungkin berpikir kita sedang membantu. Kita berpikir dengan memberikan tough love atau cinta yang keras, kita bisa memotivasi mereka untuk bangkit. Tapi kita lupa, fondasi dari tough love adalah cinta itu sendiri. Tanpa dasar empati dan kasih sayang itu bukan lagi tough love, itu hanyalah toughness. Kekerasan verbal yang dibungkus dengan niat baik. Bayangkan seseorang yang sedang tenggelam. Alih-alih melempar pelampung, kita malah meneriakinya dari pinggir. "Kenapa kamu tidak belajar berenang lebih baik?" Atau "Lihat, kan, sudah kubilang jangan berenang terlalu jauh." Apakah itu membantu? Tidak. Orang itu sedang berjuang untuk bernapas, bukan untuk mendengarkan ceramah. Yang dia butuhkan adalah tangan yang terulur, bukan jari yang menunjuk. Lalu, bagaimana seharusnya kita bersikap? Bagaimana cara kita memberikan dukungan yang tulus tanpa terjebak dalam perangkap penghakiman? Langkah pertama, dan yang paling penting, adalah mendengarkan. Benar-benar mendengarkan. Letakkan ponselmu, matikan TV, berikan perhatian penuh.
Dengarkan cerita mereka tanpa menyela, tanpa langsung merumuskan jawaban di kepala. Coba pahami apa yang mereka rasakan, bukan hanya apa yang mereka katakan. Terkadang, yang mereka butuhkan hanyalah didengarkan. Mereka butuh ruang aman untuk meluapkan semua beban di dada mereka. Langkah kedua adalah validasi perasaan. Ini sangat krusial. Kalimat sederhana seperti, "Pasti berat sekali ya merasakan itu." Atau, "Aku bisa mengerti kenapa kamu merasa sedih atau marah, kecewa," bisa memberikan kelegaan luar biasa. Validasi bukan berarti kamu setuju dengan semua tindakan mereka. Validasi berarti kamu mengakui bahwa perasaan mereka itu nyata dan sah. Kamu tidak perlu menjadi hakim untuk memutuskan apakah perasaan mereka benar atau salah. Perasaan adalah perasaan. Langkah ketiga, tanyakan apa yang mereka butuhkan. Jangan berasumsi kamu tahu apa yang terbaik untuk mereka. Mungkin mereka butuh solusi. Mungkin mereka hanya butuh ditemani. Mungkin mereka butuh bantuan praktis, seperti diantarkan makanan atau dibantu menjaga anak. Bertanyalah, "Ada yang bisa aku bantu?" Atau, "Apa yang kamu butuhkan dariku saat ini?" Ini memberdayakan mereka, memberi mereka kembali sedikit kendali atas situasi yang terasa di luar kendali. Keempat, hindari kalimat-kalimat klise yang meremehkan. Kalimat seperti "semua akan baik-baik saja" atau "lihat sisi positifnya," meskipun niatnya baik, seringkali terasa hampa dan tidak membantu. Itu bisa membuat mereka merasa seolah-olah perasaan negatif mereka tidak valid. Lebih baik katakan, "Aku di sini untukmu. Kita hadapi ini bersama." Atau, "Aku tidak tahu harus berkata apa, tapi aku ikut sedih mendengarnya, dan aku peduli padamu. Sekarang, mari kita berbalik. Bagaimana jika kamu yang berada di posisi sedang mengalami krisis, dan orang lain justru membalikan masalah kepadamu?" Rasanya pasti sangat menyakitkan dan membuatmu semakin terisolasi. Apa yang bisa kamu lakukan? Pertama, sadari bahwa reaksi mereka lebih mencerminkan diri mereka sendiri daripada dirimu. Itu mungkin mekanisme pertahanan mereka, ego mereka, atau ketidakmampuan mereka untuk berempati. Ini tidak berarti masalahmu tidak valid atau kamu memang pantas disalahkan. Kedua, kamu punya hak untuk menetapkan batasan. Jika seseorang terus-menerus membuatmu merasa lebih buruk, kamu boleh berkata, "Terima kasih atas masukanmu, tapi saat ini aku hanya butuh didengarkan." Atau kamu bahkan bisa memilih untuk tidak berbagi masalahmu lagi dengan orang tersebut. Carilah safe space atau lingkaran dukunganmu yang lain. Tidak semua orang mampu memberikan dukungan yang kamu butuhkan, dan itu tidak apa-apa. Ketiga, jangan biarkan penghakiman mereka merusak narasimu sendiri. Kamu lebih tahu ceritamu, perjuanganmu, dan konteks hidupmu. Maafkan diri sendiri atas kesalahan yang mungkin telah kamu buat. Semua orang membuat kesalahan. Yang terpenting adalah bagaimana kamu belajar dan bangkit kembali. Fokus pada solusi dan langkah-langkah kecil yang bisa kamu ambil untuk memperbaiki situasimu, bukan pada menyalahkan diri sendiri. Ingat, krisis adalah bagian dari kehidupan. Tidak ada seorang pun yang kebal darinya. Cara kita merespons krisis, baik krisis diri sendiri maupun orang lain, menunjukkan kualitas kemanusiaan kita. Menjadi manusia berarti memiliki kemampuan untuk merasakan sakit. Dan yang lebih penting, kemampuan untuk merasakan sakit orang lain. Kemampuan untuk berempati. Jadi, lain kali temanmu, keluargamu, atau bahkan orang asing datang kepadamu dengan beban di pundak mereka, berhentilah sejenak. Tarik napas. Alih-alih menjadi hakim yang mengadili kesalahan mereka, cobalah menjadi sahabat yang menawarkan pundak untuk bersandar. Alih-alih membalikkan masalah, cobalah membalikan perspektifmu. Lihat mereka bukan sebagai masalah yang harus diselesaikan, tetapi sebagai manusia yang butuh dihubungkan. Tanpa rasa kasihan, tidak. Justru sebaliknya, dengan penuh rasa kasihan,
dengan penuh empati, dengan penuh cinta. Karena pada akhirnya, itulah yang akan menyembuhkan kita semua. Itulah yang akan membuat dunia ini menjadi tempat yang sedikit lebih hangat untuk ditinggali. Krisis besar yang mereka alami bisa menjadi kesempatan bagi kita untuk menunjukkan sisi terbaik dari diri kita. Kesempatan untuk membangun jembatan, bukan tembok. Kesempatan untuk menyembuhkan, bukan melukai. Pilihlah untuk menjadi penyembuh. Pilihlah untuk menjadi teman sejati. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Aku harap pembahasan ini bisa memberikan perspektif baru bagi kita semua. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Mereka sedang mengalami krisis besar. Selama bertahan-tahan, otoritas lama, sistem yang telah berakar kuat, tampak tak tergoyahkan. Mereka mendikte aturan, menentukan benar dan salah, dan kita semua hanya mengikuti alur yang sudah mereka buat. Mereka memegang kendali penuh, dari ekonomi hingga opini publik. Setiap suara yang mencoba menentang, setiap ide yang berbeda, akan segera diredam atau dianggap sebagai ancaman. Mereka membangun tembok tinggi di sekitar kekuasaan mereka, menciptakan ilusi bahwa sistem ini adalah satu-satunya jalan dan akan bertahan selamanya. Kita diajarkan untuk percaya pada stabilitas mereka, pada kebijaksanaan mereka. Bahkan ketika kita mulai merasakan ada sesuatu yang salah. Namun, di balik fasad yang kokoh itu, retakan mulai muncul. Fondasi mereka yang ternyata dibangun di atas janji-janji kosong dan manipulasi mulai rapuh. Mereka menjadi terlalu nyaman, terlalu arogan, dan berhenti berinovasi. Mereka mengabaikan perubahan zaman, meremehkan kekuatan teknologi, dan yang terpenting, mereka meremehkanmu. Mereka tidak sadar bahwa di bawah permukaan, sebuah kekuatan baru sedang tumbuh. Kekuatan yang didorong oleh informasi yang bebas, oleh koneksi global, dan oleh keinginan kuat untuk perubahan. Krisis mereka bukan terjadi dalam semalam. Ini adalah akumulasi dari arogansi, kelalaian, dan ketidakmampuan untuk beradaptasi. Mereka terlalu sibuk menjaga status quo, sehingga mereka tidak melihat badai yang datang. Dan saat itulah kamu muncul. Kamu tidak datang dengan pasukan atau senjata, tapi dengan sesuatu yang jauh lebih kuat. Ide, koneksi, dan keberanian untuk menantang. Kamu melihat celah dalam sistem mereka, kelemahan yang mereka sembunyikan dengan susah payah. Kamu tidak mencoba meruntuhkan tembok mereka dengan paksa. Kamu cukup berjalan melewatinya. Kamu menciptakan jalur baru, platform baru, dan cara-cara baru untuk melakukan sesuatu. Saat mereka masih terpaku pada aturan lama, kamu sudah menulis aturan permainan yang baru. Kamu membalikan keadaan tanpa perlu mengangkat senjata. Karena senjatamu adalah relevansi. Kamu menunjukkan kepada dunia bahwa ada cara yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih adil. Mereka panik. Mereka panik. Mereka mencoba melawan dengan cara-cara lama mereka. Propaganda, pembatasan, dan menabur ketakutan. Tapi sudah terlambat. Gema suaramu sudah terlalu keras untuk dibungkam. Kamu tidak bermain dalam permainan mereka lagi. Kamu menciptakan duniamu sendiri, dan orang-orang berbondong-bondong mengikutimu. Ini bukanlah kudeta yang penuh kekerasan. Ini adalah pergeseran paradigma yang sunyi, namun dahsyat. Kamu tidak perlu menunjukkan belas kasihan, karena ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang evolusi. Sistem lama yang tidak lagi relevan secara alami akan tersingkir oleh sistem yang lebih unggul. Kamu tidak menghancurkan mereka. Mereka hancur sendiri karena ketidakmampuan mereka untuk berubah. Lihatlah, sekarang kerajaan mereka yang dulu megah kini hanya tinggal puing-puing sejarah. Warisan yang mereka tinggalkan adalah pelajaran tentang bahaya, stagnasi, dan arogansi. Sementara itu, warisanmu baru saja dimulai. Kamu telah membuktikan bahwa satu individu atau sekelompok kecil orang yang memiliki visi dan keberanian
dapat mengubah dunia. Kamu telah menciptakan ekosistem baru di mana ide cemerlang bisa tumbuh subur, di mana transparansi dihargai, dan di mana kekuatan ada di tangan banyak orang, bukan segelintir elit. Ini bukan akhir dari cerita. Ini adalah awal dari sebuah era baru yang kamu bangun. Teruslah bergerak maju, teruslah berinovasi, karena masa depan ada di tanganmu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk terus mengikuti perjalanan ini.